Pada tahun 808 Hijriah, berdepatan dengan 1404 Masehi, ada 9 ulama dari kekhalifahan Islam di Turki atas perintah Sultan Muhammad Jalavi ke Tanah Jawa melalui Kesultanan Samudra Pasai. Sejak menjadi bagian dari Khilafah Islamiyah, Kesultanan Samudra Pasai melesat menjadi pusat koordinasi dan pengkaderan dai yang akan dikirim ke seluruh penjuru Nusantara. Dakwah Islam secara besar-besaran ke Nusantara pun dimulai. Dari Pasai, dakwah Islam menyebar melalui 2 jalur, yaitu jalur Malaka dan jalur Giri di Gresik. Rakan Metua, sebelum lebih lanjut kita mengupasnya, tekan dulu subscribe agar kalian dapat selalu berlangganan dengan video terbaru dari Bahasa News. Dakwah besar-besaran dan bersifat politis dari Samudra Pasai, sang serambi Mekah ini berhasil memunculkan kesultanan-kesultanan Islam berikutnya di seluruh Nusantara, mulai abad ke-15 hingga awal abad ke-19. Di antara kesultanan-kesultanan yang berdiri adalah Kesultanan Brunei Darussalam, berdiri pada tahun 1402 Masehi di Kalimantan Utara dengan Awang Alang Bertatar, seorang Raja Brunei yang masuk Islam sebagai sultan pertamanya dengan gelar Sultan Muhammad Shah. Jika merujuk sejarah, berdasarkan catatan Tiongkok dan orang Arab, menunjukkan bahwa kerajaan Brunei Darussalam awalnya berada di muara Sungai Brunei. Kerajaan itu memiliki wilayah yang cukup luas, meliputi Sabah, Brunei, dan Sarawak yang berpusat di Brunei. Pada awal abad ke-15, kerajaan Malaka di bawah pemerintahan para Meswara telah menyebarkan pengaruhnya dan kemudian mengambil alih perdagangan Brunei. Perubahan ini menyebabkan agama Islam tersebar di wilayah Brunei oleh pedagangnya pada akhir abad ke-15. Kejatuhan Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepemimpinan Islam dari Malaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad ke-15 hingga abad ke-17, sewaktu memperluas kekuasaannya ke seluruh pulau Borneo dan Filipina di sebelah utaranya. Di masa yang sama, kerajaan Aceh Darussalam telah berjaya di Selat Malaka dan masih mampu membendung pengaruh barat di Sumatera. Peranan dua kerajaan tersebut dalam mempertahankan Islam di tanah Melayu inilah yang menandakan adanya hubungan sejarah yang kuat. Dalam sebuah literatur menyebutkan adanya hubungan antara Kesultanan Brunei Darussalam dengan kerajaan Aceh Darussalam. Hal tersebut dilatar belakangi adanya kesamaan budaya dan agama, serta menyatakan diri sebagai bagian dari kekhalifahan yang ada di Turki. Kemungkinan juga Brunei juga memiliki hubungan dengan Aceh, namun para ahli sejarah belum begitu dalam untuk menggali sejarah ini. Seperti dilansir dari acehpost.com, sesuai dengan ungkapan salah satu dosen sejarah FKIP Indonesia, T. Abdullah Sakti, pada 1 Mei 2004 silam, katanya dugaan adanya hubungan sejarah ini menurut T. Abdullah merujuk kepada pemakaian Kanun Mahkota Alam oleh Kesultanan Brunei. Sultan Hasan dari Brunei secara terang-terangan menyatakan ia mengambil pedoman pemerintahannya dari naskah adat Mahkota Alam Aceh. Menurut T. Abdullah, hal ini baru saja diketahuinya saat mencari isi lengkap kanun tersebut di berbagai referensi. Akhirnya beliau menemukan catatan ahli Hasmi yang berjudul Kebudayaan Aceh dalam Sejarah yang menyebutkan Brunei mengadopsi Kanun Mahkota Alam milik Kesultanan Aceh. Dengan memakai kanun tersebut, katanya, otomatis setiap hukum dan ilmu tata negara yang dimiliki Brunei berkiblat ke Aceh. Bahkan kanun itu masih dipakai hingga sekarang, meski kita semua tidak menyadarinya. Jadi dalam hal ini, menurut Abdullah, memang ada keterkaitan antara Brunei dengan Aceh. Apakah itu dari hubungan diplomasi politik masa kerajaan atau dalam rangka penyebaran agama Islam? Ini perlu dikaji dan diteliti secara khusus, kata Abdullah Sani. Seperti diketahui, Kanun Mahkota Alam merupakan salah satu produk hukum yang lahir di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada abad ke-16. Di dalamnya mengupas tentang hukum syariat Islam dan aturan-aturan yang berlaku untuk masyarakat Aceh. Kanun ini juga membahas tata cara memilih raja, cara membayar upah pejabat negara, hukum dagang, posisi rakyat di dalam kerajaan, dan lain-lain. Kanun Mahkota Alam menjadi asas hukum kerajaan Aceh Darussalam setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda. Sementara itu, Kesultanan Aceh Darussalam adalah satu-satunya wilayah yang tidak dapat dikuasai Belanda. Tahun 1947,
Satu-satunya wilayah Nusantara yang tidak dikuasai oleh Belanda adalah Aceh Darussalam. Berkali-kali Belanda melakukan penyerangan, namun selalu gagal. Penyerangan udara oleh Belanda ke daerah pantai sepanjang Aceh, Ulela, Ujung Batai, Kurung Raya, Sigli, Ulai Kareng, Lok Sumawe, Langsa, Melabuh, Tapak Tuan dan lain-lain bisa dibatasi oleh pejuang-pejuang terlatih dari rakyat Aceh dengan menggunakan meriam-meriam anti pesawat terbang warisan kekhalifahan Islam Turki pada waktu memberikan bantuannya untuk Samudra Pasai atau Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh Darussalam pun memiliki peran besar dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dengan menyumbang pesawat terbang yang diberi nama Selawah, iaitu nama gunung yang ada di Aceh, sebagai bentuk mendukung perjuangan sesama Muslim karena ada kaitannya dengan umat Islam yang ada di Indonesia. Dukungan perjuangan rakyat Aceh tidak lain adalah untuk penegakan syariat Islam. Namun, sejarah tinggal sejarah. Syariat Islam secara kafah hingga kini belum dapat ditegakkan. Hingga hari ini, Aceh yang dikenal sebagai Mekah, tempat awal penyebaran Islam, hanya dapat melaksanakan sebagian syariat Islam dan belum kafah. Sementara itu, di Kesultanan Brunei Darussalam telah mengumumkan menjadi negara Asia Tenggara pertama yang telah menerapkan hukum Islam di semua lini. Hal ini pernah diumumkan pada tahun 2014 silam. Negara didominasi Muslim Melayu ini telah mengislamkan pengadilannya, mendenda dan menghukum penjara atas kejahatan-kejahatan seperti hamil di luar nikah, tidak salat Jumat dan menyebarkan agama lain untuk pasi awal. Nah, demikianlah cuplikan singkat Bahasa News kali ini. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar.